Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghadirkan kita di majelis silaturahim dan thalabul ilmi walaupun statusnya online, insyaallah tidak akan mengurangi kesempurnaan pahala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, diangkat derajat, dihapus kesalahan, ya, kemudian dimudahkan menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini masih melanjutkan kajian kita, yaitu syarah Riyadhus Shalihin bab roja, hadis nomor 416 sampai 417. Hadis nomor 416 itu menjelaskan tentang yang namanya roja, ya, yang namanya harapan itu ya, sejatinya adalah tawakal kepada Allah plus amal dan doa. Ya. Jadi tidak hanya tawakal saja, tapi dibarengi dengan amal, kemudian dikuatkan dengan doa. Itulah yang namanya roja. Ya. Kenapa? Sebab ada hadis ya nomor 416 ya. Wa an Anasin dari Anas ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ana Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau membonceng ya Mu'adz bin Jabal, dan kemudian beliau bersabda ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Kalau kata Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan siap melayanimu. Itu namanya talbiyah ya. Jadi talbiyah itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada Rasulullah ketika memanggilnya. Yang dipanggil Sa'ad ya. Ya apa Mu'adz ya? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Ya, kata Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Artinya aku penuhi panggilanmu dan siap melayanimu. Kemudian qala, Rasul memanggil lagi itu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala, jawab Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya. Wahai Rasul, aku penuhi panggilanmu dan siap melayanimu. Kemudian kalau Rasul memanggil lagi tuh ya untuk ketiga kalinya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala, kata Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik salasan. Ya. Labbaik wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan siap melayanimu. Ya. Ya. Jadi Rasul mengulang-ulang panggilan itu supaya orang yang dipanggilnya fokus dengan isi panggilannya. Ya. Jadi perlu yang namanya pengulangan itu. Ya. Kemudian qala, ya, Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yashhadu yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, sidqan min qalbihi, keluar dari hatinya lewat lisannya. Jadi ucapan syahadatain itu
dibenarkan oleh hatinya. Tidak hanya di lisan saja. Ya. Jadi tulus ya hatinya. Ya. Kemudian melainkan Allah kata Rasul illa harramahullahu ala nar. Allah pasti haramkan atasnya neraka. Ya. Jadi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat Allah haramkan dirinya masuk neraka. Ya. Kalau kata Rasul, ya kata Muadz ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ya, ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Ya Rasulullah, boleh enggak ini aku beritahukan kepada orang-orang agar mereka gembira. Ya. Soalnya apa? Kan tadi cuman mengucapkan syahadatain diharamkan dirinya oleh Allah ya disentuh neraka. Ya. Boleh enggak ini saya sampaikan kepada orang banyak ya para sahabat yang lainnya? Kalau kata Rasul, idza yattaqilu. Ya. Kalau begitu mereka akan bersandar mengandalkan ya hal itu saja. Ya. Jadi hanya bermodalkan lisan, bermodalkan keyakinan. Ya. Kalau disampaikan kepada orang banyak. Ya. Maka kemudian fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Tapi menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, ya, sebelum meninggal dunia, ya, akhirnya disampaikan juga oleh Mu'adz kepada orang banyak. Ya. Jadi pertama, ya, tidak disampaikan, khawatir, ya, mengandalkan, ya, sebatas lisan dan hati, sebatas ucapan dan keyakinan, ya. Oleh Rasul jangan disampaikan. Tapi pada akhirnya ya ta'asuman karena dia takut ya berdosa ya, karena menyembunyikan ilmu maka disampaikan juga sebelum wafatnya ya. Ini kaitannya dengan amanah ya. Jadi Rasul menyampaikan hanya ke Mu'adz saja. Tapi ketika Mu'adz mau menyampaikan kepada yang lain, Rasul khawatir orang yang mendapat informasi dari Mu'adz itu hanya mengandalkan ya syahadatain doang yang keluar dari lisan ya yang dibenarkan oleh hatinya. Jadi ta'assuman itu ay khaufan minal ismi fi ya, katmi hadzal ilmi. Ya. Jadi Mu'adz takut dosa menyembunyikan ilmu. Jadi ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Ilmu itu harus diamalkan, kemudian diajarkan, ya, kemudian disebarkan. Ya. Karena orang yang mengamalkan ilmu, maka yang menyampaikannya, yang mengajarkannya, itu dapat pahala juga. Mandalla ala khairin, falahu ajru. Ya. Fa'ilihi. Ya. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kemudian sidqan min qalbihi, maksudnya membenarkan dari hatinya. Karena iman itu kan keyakinan hati. Diikrarkan oleh lisan, diamalkan dengan anggota badan, itu iman. Ya, iman yang benar-benar iman, sempurna keimanannya. Tidak hanya ucapan lisan saja, tidak hanya keyakinan hati saja. Jadi sidqan min qalbihi, membenarkan dari hatinya itu al-qaid ya li ikhraj syahadatil lisan idalam ya yutabiqha al-janan, sebagai penguat untuk mengecualikan syahadat dengan lisan tapi hatinya tidak membenarkan ya. Siapa? Kal munafikin, orang munafik ya. Jadi kalau cuman lisan doang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian tidak dibenarkan dengan hatinya, itu adalah nifak, pekerjaan orang munafik atau sifat orang munafik. Kemudian ala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru, bolehkah ya Rasulullah aku memberitahukan kepada manusia agar mereka bergembira dengan berita ini? Kalau kata Rasul,
idza yattakilu, kalau begitu mereka akan bersandar mengandalkan hal itu saja. Ai yatruku al amal wa yattakilu ala dzalik, ya. Artinya dia cuman lisan saja, cuman hati saja, sementara mereka meninggalkan amal dan hanya mengandalkan janji tersebut, ya. Inilah tawakal yang roja yang sempurna. Roja yang sempurna itu bertawakal plus amal plus doa, ya. Jadi fayata'asamu bitarkil wajib, ya. Akibatnya mereka berdosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi ada orang yang mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, tapi tidak mengamalkannya. Itu namanya orang fasik, ya. Orang fasik itu, ya. Kalau kemudian mengucapkan dengan lisan, tapi tidak meyakini dengan hati, itu orang munafik namanya, ya. Tapi kalau tidak mengucapkan dengan lisan, tidak meyakini dengan hati, kemudian tidak mengamalkan, itu namanya orang kafir, ya. Jadi orang yang beriman itu mengucapkan, meyakini dan mengamalkan. Bahkan supaya amalnya itu diterima, supaya amalnya itu dinilai, supaya amalnya itu dibalas, maka kemudian berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Ya, wa yafutuhum a'ali al-manazil bitarkil mustahab. Dan kehilangan derajat-derajat yang tinggi di sorga karena meninggalkan amalan-amalan sunnah, ya. Jadi salah satu faidah amal itu untuk meningkatkan derajat, ya. Memang dalam Al-Quran itu ada 3 faktor yang menyebabkan derajat kedudukan itu diangkat oleh Allah. Makin tinggi makin dekat dengan Allah. Yang pertama ilmu. Ilmu itu bisa meningkatkan derajat. Yang kedua apa? Iman. Iman juga bisa meningkatkan derajat. Tapi baru sempurna derajatnya kalau iman dan ilmu iman dan ilmu itu kemudian diaplikasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan derajat yang paling tinggi itu adalah sorga, ya. Makanya sorga itu orang tinggal di dalamnya sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan amalnya. Ya, semakin tinggi amalnya, semakin banyak amalnya, semakin sempurna amalnya, semakin tinggi derajatnya di sorga. Makanya Allah menyediakan sorga itu 100 derajat. 100 derajat itu 100 tingkatan. Ya. Dan yang paling tinggi itu amal yang erat kaitannya dengan akhlak mulia. Ya. Dan di antara akhlak mulia itu adalah mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Yang dipraktikkan oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabat. Selanjutnya, fa'asyara ila Mu'ad bitarki. Karena itulah, ya, Rasul SAW mengisyaratkan kepada Mu'ad agar untuk sementara tidak menyebarkan berita tersebut. Ya, gitu. Kenapa Rasul menyampaikan kepada Mu'ad? Karena Mu'ad itu, ya, tidak hanya sekedar mengucapkan, tidak hanya sekedar meyakini, tapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Makanya ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Pertama, menjauhi Tuhan selain Allah, ya, namanya tauhid. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang diibadati. Baru kemudian, ya, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Artinya Rasul dijadikan contoh, dijadikan teladan, dijadikan ikutan dalam mengamalkan, ya, yang namanya sunnah Rasul. Ya. Kemudian li'annahu ro'a al-maslahah fi dzalika, ya, atam, ya, minal a'lam. Ya. Sebab beliau melihat bahwa kemaslahatan menyembunyikannya pada saat itu lebih besar daripada menyebarkannya. Ya. Jadi tawakal itu pertama kaitannya dengan lisan. Ya. Tawakal itu kaitannya dengan hati. Dan tawakal itu kaitannya dengan anggota badan. Ya. Tawakal dengan lisan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kemudian tawakal dengan hati meyakini bahwa benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.
baru kemudian diamalkan ya, dengan tidak melakukan kesyirikan, ikhlas dalam beribadah, kemudian mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada kaidah yang dapat diambil ya, wa fihi anal alim yurai al maslahah fi kitmanil ilmi wa nashrihi. Jadi dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa seorang ulama hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan ketika memutuskan ya, apakah suatu ilmu disampaikan atau ditunda penyampaiannya sesuai keadaan orang yang mendengarnya ya. Makanya kan pelajaran TK beda dengan pelajaran SD. Pelajaran SD beda dengan pelajaran SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 lain ya, lain ya. Jadi pelajaran kuliah tidak mungkin disampaikan di TK, di SD, di SMP, nah, di SMA disampaikannya waktu kuliah. Demikian pula materi S2, S3 kan gitu. Ya, jadi tobakon an tobak ya. Jadi yang namanya manusia itu untuk maju ya, untuk naik, untuk sukses dalam menuntut ilmu itu tobakon an tobak ya. Jadi step by step ya. Jadi setahap demi setahap. Makanya ada judul ya, kemudian ada kitab ya, kemudian ada bab, kemudian ada fasal. Nah, seperti ini ya, Roja ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu termasuk paling banyak itu ininya pembahasannya ya. Pembahasan udah berapa kali kita membahas Roja. Roja yang difirmankan Allah, Roja yang disabdakan Rasulullah. Sekarang Roja yang hakiki adalah perpaduan antara tawakal ya, kemudian amal dan doa. Apa faedah hadis? Apa hadis itu manfaatnya disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa tawakal dan husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk meninggalkan ikhtiar dan amal soleh. Ya. Jadi manusia itu berdoa, kemudian ikhtiar, kemudian beramal, ya. Kemudian hasilnya kalau sukses syukur, kalau belum sukses sabar. Tapi di tengah-tengah itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Enggak boleh sombong, tapi dalam waktu yang sama tidak boleh putus asa. Ya. Karena tadi kan, ya, tidak boleh meninggalkan ikhtiar dan tidak boleh meninggalkan amal soleh. Ya. Makanya iman tanpa amal tidak akan diterima. Amal tanpa iman juga tidak akan diterima. Ibadah tanpa doa itu dianggap sombong dalam beribadah. Ya. Yang kedua, ya, keimanan yang besar, yang benar justru mendorong seorang mukmin untuk semakin taat dan semakin bersungguh-sungguh dalam beramal. Baca surat Al-Anfal ya, ayat 2 sampai 4. Bahwa iman yang benar-benar iman itu dalam prakteknya tidak pernah meninggalkan tilawah Quran. Jadi orang yang iman, yang benar-benar imannya, dia selalu tilawah Al-Quran. Baca Quran itu. Yang kedua, tidak pernah meninggalkan zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, selalu tawakal. Dan bentuk tawakalnya dalam kaitannya dengan amal, ya, bukan hanya lisan dan keyakinan saja, ya, yaitu pertama, ya, alladzina yuqimunas shalat, mendirikan salat itu. Mendirikan salat itu bentuk tawakal, ya, yang ada kaitannya dengan hablum minallah, ya, menjalin kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Yang kedua apa? Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, ya. Itu untuk mempererat kedekatan dan kebersamaan dengan manusia. Jadi manusia itu harus dekat dengan Allah. Apa? Dirikan sholat, tingkatkan sholat. Harus dekat dengan manusia. Banyak berinfak, berbagi kebaikan. Nah, ini bagian daripada roja. Ya, gabungan antara apa? Nah, ucapan, keyakinan, dan kemudian amal soleh. Yang kedua,
Orang yang hanya mengandalkan janji Allah tanpa beramal akan meninggalkan kewajiban sehingga berdosa dan kehilangan derajat yang tinggi karena meninggalkan amalan sunnah. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Al-Quran itu hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kemudian bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa supaya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Disebutkan juga kan beriman kepada yang gaib, beriman kepada Al-Quran, kemudian berinfak dari sebagian rezeki, bahkan yakin dengan yang namanya akhirat. Ya. Jadi tidak hanya meyakini Al-Quran sebagai petunjuk saja. Ya. Kemudian tidak mau mengkaji Al-Quran. Tidak mau memahami Al-Quran. Tidak mungkin bisa diamalkan dan tidak mungkin Al-Quran bisa jadi petunjuk. Yang ketiga, tawakal yang benar adalah menyandarkan hati kepada Allah, ya, sambil tetap berusaha atau ikhtiar melaksanakan semua sebab yang diperintahkannya, yaitu menjalankan kewajiban dan memperbanyak amal soleh. Kita mau berharap dapat syafaat dari Allah, tapi setiap kali mendengar azan kita tidak menjawab azan itu, ya. Kemudian setelah selesai azan kita tidak bersolawat, tidak mungkin dapat syafaat itu, ya. Kita ingin dapat syafaat, ingin bertemu dengan Allah, tapi tidak beramal soleh, nggak mungkin kita bertemu dengan Allah. Kemudian ibadah tapi dicampur dengan kesyirikan, mustahil bertemu dengan Allah. Itulah makna roja yang ada kaitannya dengan tawakal, ya, amal soleh dan doa. Kemudian hadis nomor 417. Nah, dalam hadis nomor 417 dijelaskan bahwa roja itu takaful. Ya. Jadi ada ta'aruf, ta'aruf itu saling mengenal. Ya. Ya. Ada ta'awun, saling menolong, saling membantu. Ada takaful. Takaful itu saling menanggung beban, ya, saling menjamin, ya. Ada kan takaful takaful janais kan ada, ya. Kemudian dalam setiap kesulitan, ya, jadi tidak boleh yang lain itu sulit, ya. Kemudian ada takaful, ya, saling menanggung sehingga kesulitan itu hilang, ya. Berat jadi ringan, sulit jadi mudah, lama jadi cepat. Nah, itu namanya takaful, ya. Karena yang namanya manusia tuh nggak mau sulit, ya, nggak mau lama, ya, nggak mau berat, nggak mau susah. Nah, kemudian harus keluar dari semua itu. Maka sesama muslim yang merasa bersaudara itu ada kewajiban di samping ta'aruf dan ta'awun, yaitu takaful, saling menanggung beban, ya, dalam setiap kesulitan seperti kelaparan, ya, pada waktu perang, ya. Hadis ini memang kaitannya dengan kelaparan saat perang Tabuk itu, sehingga berkah, bukan hanya kenyang tapi masih banyak berlimpah makanan, ya. Ternyata ketika perang dalam keadaan lapar, ya, maka Rasul menyuruh untuk melakukan takaful. Hasilnya apa? Ya, bukan hanya kenyang, tapi ternyata masih banyak sisa makanan berlimpah. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Berkah itu sedikit cukup. Kemudian banyak bisa berbagi dengan yang lain, tapi nggak habis. Itu berkah namanya. Ya. Wa an Abi Hurairah. Ya, hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri, atau diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi orang yang meriwayatkan hadis ini ragu. Ini dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. Tapi karena dua-duanya adalah sahabat, ya, maka ya, ragu itu tidak jadi masalah. Karena para sahabat itu sudah disepakati oleh ulama hadis sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai orang yang, ya, tidak ada masalah dalam meriwayatkan hadis. Baik hadis ini dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi syakar perawi lagu, siapa di antara keduanya yang benar.
Abu Hurairah atau Abu Sa'id. Tapi wala yadurru asyak ya fi aini sahabi li'annahum kulluhum adul katanya. Namun keraguan ini tidak membahayakan karena semua sahabat adalah orang-orang yang adil. Adil itu baik akhlaknya, kemudian takwa, menjaga muru'ah ya. Kewibawaan. Qala ya. Kemudian kata siapa? Abu Hurairah atau Abu Sa'id, lama kana ghazwatu Tabuk asoban nas maja'ah ya. Ketika terjadi perang Tabuk ya. Ketika terjadi perang Tabuk ya, kaum muslimin ditimpa kelaparan. Kemudian faqalu para sahabat mereka ya meminta izin kepada Rasul, ya Rasulullah ya lau adzinta lana fanaharna nawadihana faakalna ya wa addahna katanya. Ya Rasul, untuk supaya kami ya tidak kelaparan, izinkan ya kami untuk menyembelih kendaraan berupa binatang yang biasa dipakai narik air ketika perang. Jadi ada kendaraan untuk bawa prajurit, bawa penumpang, ada kendaraan yang bawa air, itu ada itu dari binatang waktu itu kan. Kemudian apa? Bukan hanya bisa kami makan, tapi juga kami bisa mengambil lemaknya ya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah ya menjawab, ya if'alu, silakan lakukan. Ya, silakan kamu potong ya binatang, ambil dagingnya, ambil lemaknya supaya tidak kelaparan. Wajah Umar, kemudian Umar datang itu, ya semoga Allah meridhoinya, faqala dan mengajukan saran. Padahal itu sudah disetujui oleh Rasul. Rasul sudah menyetujui para sahabat menyembelih binatang, diambil dagingnya untuk menghilangkan lapar, kemudian diambil lemaknya. Ya. Kemudian ya Rasulullah, kata Umar, in fa'alta qalla ad-duhru, kalau engkau mengizinkan mereka untuk menyembelih binatang sebagai pengangkut air, mereka lama-lama akan habis ya, jumlahnya sedikit kemudian habis. Walakin ya ud'uhum ya bifadli azwadihim ya. Jadi batalkan menyembelih binatang, suruh mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa bekal makanan selama perang ya gitu kan. Ini solusi dari Umar ya. Jadi Umar khawatir kalau setiap lapar nyembelih binatang, setiap lapar nyembelih nanti habis, lama-lama habis. Makanya yang dia mengusulkan bagaimana kalau prajurit yang masih ada sisa bekal selama berperang dikumpulkan oleh Rasul di satu tempat ya. Kemudian makan rame-rame. Kemudian sumadullah ya lahum alaina bil barokah ya, setelah makanan bekal yang tersisa itu terkumpul, engkau wahai Rasul doakan buat mereka agar makanan itu diberkati oleh Allah ya. Maka kemudian la'allallahu ayaj'ala lahum fi dzalikal barakah. Mudah-mudahan Allah menjadikan padanya keberkahan bagi mereka. Ini Umar yakin banget ya. Ya. Walaupun sisa perbekalan perang tinggal sedikit, kemudian kalau bersatu sama-sama saling menanggung, dikumpulkan di satu tempat, kemudian Rasul berdoa dan doa Rasul itu pasti mustajab, maka makanan itu akan berkah katanya. Ini makna berkah ya, yang berkaitan dengan makanan pada saat kelaparan ya, perang dan sisa makanan tinggal sedikit ya. Kemudian faqala Rasulullah, na'am, ya silahkan katanya. Rasul setuju. Ya. Jadi yang pertama dibatalkan, tidak jadi menyembelih binatang. Yang kedua dipanggil semua prajurit untuk mengumpulkan sisa makanan ya di satu tempat. Fada'a binat'i fabasatahu. Lalu beliau meminta dibawakan
hamparan kulit nat, kemudian membentangkannya. Jadi kalau sekarang mungkin semacam tikar ya, atau karpet dihamparkan untuk menampung sisa bekal makanan para prajurit. Tumada'a bifadli azwadihim. Beliau memerintahkan agar sisa-sisa bekal itu dikumpulkan. Faja'ala ar-rajul yaji'u bikaffi durrah. Ada yang datang membawa segenggam jagung, tinggal sedikit. Jadi segenggam jagung, mungkin nggak ada sampai 1 ons ya. Itu sisa makanan ya yang belum dimakan untuk ya menyelesaikan masalah kelaparan. Tapi wayaji'u al-akhar bikaffi tamrin. Ada juga yang membawa segenggam kurma. Segenggam kurma tuh bayangkan. Wayaji'u al-akhar ya bikasro. Ada pula yang membawa sepotong roti. Hatta ijtama'a ala nat'i min dzalika syai'un yasir. Hingga yang terkumpul di atas hamparan itu sedikit sekali makanan. Ya, sedikit banget makanannya itu, ya. Maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Setelah makanan yang sedikit itu terkumpul dari sisa bekal para tentara, Rasul kemudian berdoa kepada Allah memohon keberkahan atas makanan tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, khudu fi au ya au iyatikum. Ya, apa kata Rasul? Ambillah dan isilah wadah-wadah kalian. Ya. Jadi para prajurit ya, disuruh membawa wadah. Ya. Kemudian ngambil makanan yang tadi sudah dikumpulkan, yang cuman sedikit itu. Fa'khadhu fi'au iyatihim hatta mataraku fil askar wi'a ila mala'uh. Mereka pun mengisi wadah-wadah mereka hingga tidak ada satupun wadah di seluruh perkemahan yang tidak terisi penuh. Luar biasa tuh, ya. Jadi asalnya itu nggak ini, ya, sedikit banget itu. Tapi setelah Rasul berdoa kepada Allah agar makanan diberkati, ya, itu rumah kemah-kemah prajurit itu penuh dengan makanan itu. Padahal asalnya, ya, Rasul gelar tikar, para sahabat mengumpulkan sisa perbekalan yang hanya sedikit. Rasul berdoa, malah ya yang kelihatan sedikit itu jadi berkah ya. Jadi wadahnya penuh, rumahnya penuh, kemudian sisa makanan yang di atas hamparan itu masih banyak itu. Luar biasanya, ya. Ini mukjizat, ya, mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Dari apa? Sebagai jawaban atas, ya, takhaful. Mereka luar biasa, ya, saling memikul beban, saling menanggung, ya, persoalan yang sedang sulit waktu itu kelaparan dan makanan sangat sedikit sekali. Wa akalu hatta, ya, sa'ubu, ya, wa fadola fadlah katanya. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa makanan, ya. Jadi berkah itu gitu ya, sedikit cukup, kemudian banyak bisa berbagi dan masih tersisa, ya, yang sangat berlimpah. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia gemar berbagi, tapi kemudian hartanya makin banyak, bukan kurang. Nah, ini dipraktikkan oleh Rasul, ya. Makanan yang sedikit ternyata Allah kabulkan jadi berkah. Cukup untuk mengenyangkan para prajurit yang kelaparan, tapi sisanya masih ada itu, ya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, ya. Baru dia mengucapkan kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sesungguhnya adalah utusan Allah. Jadi dipraktekkan dengan amal nyata, ya, saling menolong, ya, saling menanggung beban, ya. Kemudian la yalqallah bihima, ya, abdun ghairu syak, ya, fayahjubu anil jannah, ya. Tidak seorang hamba menemui Allah dengan membawa 2 kalimat syahadat ini,
tanpa keraguan sedikit pun, melainkan Allah tidak akan dihalangi dari sorga. Ya, ini tentang fadilah ya, fadilah syahadatain. Orang dengan sorganya itu tidak ada hijab itu. Kalau yakin Allah itu adalah Tuhan satu-satunya dan yakin bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Kandungan hadis. Fi hadal hadis, dalam hadis ini terkandung pertama, husnul adab min khitabil kibar. Adab yang baik ketika berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada pemimpin, termasuk juga kepada guru ya. Nah Umar, semoga Allah meridainya, menyampaikan pendapatnya dengan penuh sopan santun kepada Rasulullah. Kalau sekarang kan lain ya, lihat di YouTube, di snack video ya, mengkritik pemimpin, wah luar biasa ya. Kadang-kala seperti tidak ada sopan santun sama sekali, mengkritik guru dan sebagainya, atau kemudian ya berbicara dengan guru ya. Padahal yang namanya adab itu sebelum berilmu ya. Jadi tidak mungkin ilmu kita berkah kalau kemudian kita tidak beradab kepada orang yang mengajarkan ilmu atau kepada orang yang berilmu yang menyampaikan ilmu. Jadi wa annahu la yanbaghi lil imam ya an ya'dana al askar fi tadyi'i ya apa dawa bihim ya, dawa bihim. Jadi seorang pemimpin tidak boleh mengizinkan pasukan menghabiskan sarana penting seperti kendaraan pengangkut air. Ya. Itu harus dijaga tuh fasilitas tuh. Jadi fasilitas umum itu jangan sampai ya berkurang atau jangan sampai hilang. Dan itu tugas pemimpin. Ya. Indonesia kan punya kekayaan alam, ya. Ada emas, ada nikel, ada minyak. Itu harus dijaga, jangan sampai kemudian berkurang dan hilang sehingga anak cucu kita ya tidak menikmatinya itu. Itu tugas pemimpin. Ya, makanya illa idza ra'a maslaha au khafa mafsadah dhahira. Kecuali jika benar-benar ada maslahat yang lebih besar atau untuk penjaga kerusakan yang lebih besar, ya. Jadi dihadapkan kepada dua persoalan, ada mafsadah, ada maslahat. Ini lebih besar maslahatnya atau lebih besar mafsadatnya. Nah itu pemimpin harus tahu itu ya. Makanya tadi ketika Umar merasa kalau kendaraan pengangkut air itu disembelih, itu bakal berkurang, bakal sedikit, bakal habis. Makanya dia ambil yang lebih maslahat. Yang lebih maslahat, seluruh prajurit diperintahkan oleh Rasul untuk mengumpulkan sisa perbekalan perangnya berupa makanan. Kemudian yang kedua, takdim al-aham fal-aham. Mendahulukan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Seperti kita kan dihadapkan dengan MBG dan pendidikan gratis. MBG penting. Ya, kemudian pendidikan gratis juga penting. Tapi di antara dua itu mana yang lebih penting? MBG atau pendidikan gratis. Nah, ini tugas pemimpin, ya. Tugas pemimpin. Karena sekarang kita rasakan yang namanya pendidikan tuh ya, apalagi di perguruan tinggi ya, itu luar biasa mahalnya itu. Ya, baik negeri maupun swasta, ya. Makanya ketika tahun sekarang dibuka program pendidikan gratis, pendaftaran gratis, itu sekolah-sekolah ya yang tidak menyelenggarakan itu muridnya sedikit loh, muridnya sedikit. Jadi luar biasa ya, animo untuk mendapatkan pendidikan yang gratis itu ya, luar biasa pentingnya. Karena pendidikan itu mahal sekarang. Ya, jadi di tempat saya saja itu asalnya muridnya 15 ya, sekarang jadi 2 orang muridnya yang daftar itu. Asalnya 20 jadi 7 orang kan. Sementara yang digratiskan asalnya 30, 40, 100, sekarang yang daftar 1.200 itu. Walaupun yang diterimanya cuma sedikit. Ya, dan itu swasta, bayangkan. Swasta digratiskan. Wah, luar biasa. 1.200 yang daftar itu. Sementara yang tidak digratiskan, yang daftar cuma 2 orang, 8 orang, kan begitu. Ya. Jadi butuh banget itu yang namanya pendidikan gratis. Makanya perlu dipikirkan.
Ya, apakah MBG dulu atau pendidikan gratis dulu? Memang bagusnya dua-duanya, MBG jalan, pendidikan gratis juga jalan. Ya. Seperti di pesantren. Di pesantren itu dari dulu yang namanya makan tuh, ya di pesantren tuh, ya tiap hari itu makan itu. Jadi terutama yang tinggal di asrama ya. Kemudian wartikab, ya, akhaf ad-dararain, ya daf'an, ya li asyadihima. Wartikab itu memilih ya mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ya. Seperti mengumpulkan sisa perbekalan perang atau menyembelih kendaraan pengangkut air. Itu dua pilihan. Maka kemudian Umar memilih yang lebih ringan mudaratnya. Yaitu apa? Mengumpulkan sisa perbekalan perang untuk ditampung di satu tempat. Sedangkan menyembelih kendaraan pengangkut air itu mudaratnya lebih besar. Ya, diusulkan kepada Rasul supaya jangan dilakukan. Yang ketiga, anal mu'min labudda lahu min dukhulil jannah. Sesungguhnya orang beriman pasti akan masuk surga. Ya. Ima ibtida ma'an najin, ada kalanya masuk surganya itu langsung sejak awal bersama orang-orang selamat tanpa azab. Jadi ada orang yang masuk surga langsung tanpa masuk neraka. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minanar. Supaya tidak hanya masuk surga, tapi juga selamat dari neraka. Au ba'da ikhrajihi minanar. Ada juga orang yang masuk surganya tuh setelah disiksa di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka itu, baru masuk surga. Kemudian akidah al-sunnah wal jamaah. Setiap orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, beriman, meskipun memiliki dosa, ya, memiliki dosa, ya, dosa besar yang belum diampuni, pada akhirnya pasti akan masuk surga. Ya. Jadi orang yang masuk nerakanya kekal abadi, ya, atau khalidina fiha abada, adalah orang yang kafir, ya. Kafir kemudian banyak berbuat dosa. Sementara orang yang beriman, walaupun dosanya banyak, ya, dia tetap pada akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena dalam hatinya ada iman. Ya. Makanya tidak akan masuk ke neraka. Kata Rasul, orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Kemudian jika Allah menghendaki, dia mengampuni dosanya sehingga langsung masuk surga. Ya, makanya kita sebelum tidur baca apa? Baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baca 285 sampai 286 maka setara dengan membaca surat Al-Baqarah, ya. Jadi mengkaper bacaan surat Al-Baqarah, ya. Nah, di samping itu ada fadilahnya, ada keutamaannya, ya. Dijelaskan, ya. Ada orang yang mati bawa dosa, tapi karena dapat ampunan dari Allah tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Tapi ada juga, ya, diazab dulu oleh Allah, baru masuk surga. Siapa? Orang yang beriman, ya, yang mati bawa dosa, termasuk bawa dosa besar. Kemudian jika tidak, ia dapat diazab di neraka sesuai dosanya, kemudian dikeluarkan darinya dan akhirnya masuk surga juga, ya. Adapun orang kafir yang mati dalam kekafiran, maka ia kekal di neraka, kekal dan abadi. Nah, kemudian roja berhadap hidup berkah, roja itu, ya. Roja itu berharap hidup berkah, berharap diberkati dalam hidup. Jadi sedikit berkah, ya. Sedikit berkah, banyak berlimpah. Itu bisa berbagi, kenyang dan masih banyak sisa. Itulah makna dari berkah. Sedikit cukup, kemudian banyak, ya, bisa berbagi, ya, kenyang dan masih banyak sisa.
Hadis nomor 417 juga menjelaskan, pertama, mukjizat Nabi SAW yaitu Allah memberikan keberkahan sehingga makanan yang sangat sedikit menjadi cukup untuk seluruh. Makanya kita jangan minta banyak, jangan minta sedikit, ya, tapi minta cukup, minta dicukupi, bahkan minta diberkati, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid. Siapa yang meninggal dunia dengan membawa syahadat, meyakininya tanpa keraguan, maka ia akan masuk surga. Ya. Itu rukun Islam yang pertama tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, jika ia memiliki dosa besar, ia berada di bawah kehendak Allah, bisa diampuni langsung, ya, atau disiksa terlebih dahulu sesuai kehendaknya di neraka. Yang keempat, ya, seorang mukmin yang mati membawa dosa pada akhirnya, ya, tidak kekal di neraka dan akan masuk surga, ya. Jadi Allah nyuruh malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan orang yang di dalam hatinya ada iman setelah dosanya habis, ya, diangkat hitam legam gosong, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, diangkat kuning langsat putih, baru disuruh melewati jembatan yang bernama Al-Qantarah. Itu jembatan yang dibentangkan, ya, yang akan menyambungkan, ya, dengan sorga lewat Al-Qantarah. Kalau Al-Jasr kan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Kalau ini bagi orang yang beriman setelah dosanya habis diazab di neraka, disuruh nyebrang itu setelah dimandikan. Yang kelima, yang terbaik mati bawa iman, mati bawa amal soleh, dan mati tidak bawa dosa. Itu yang terbaik, sehingga aman dari azab neraka dan selamat masuk surga. Wallahu a'lam, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Silakan.